kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu orang tua adalah contoh bagi anak. Perilaku dan sikap dan perilaku orang tua. Sekarang saya minta ibu-ibu untuk masuk ke dalam kelompok. Di sini satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ayo ibu-ibu silakan masuk dalam kelompok. Baik, ibu-ibu saya mengajak perwakilan dari setiap kelompok sebentar untuk menyampaikan hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua dan hal-hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Nah, sekarang saya meminta satu orang perwakilan dari satu kelompok. Ayo Ibu Bulan silakan. Hal apa yang menyenangkan sebagai orang tua? Silakan menjawab. Saya senang kalau anak saya mendengar nasihat saya. Oke. Hal-hal yang menyulitkan? Saya merasa sulit ketika anak saya tidak mendengar nasihat saya. Baik. Ibu Bulan tadi mengatakan bahwa hal yang menyenangkan sebagai orang tua yaitu ketika anak-anaknya mendengarkan nasihat dari Ibu Bulan. Dan hal yang menyulitkan bagi Ibu Bulan ketika anaknya tidak mendengarkan nasihat dari orang tua. Sekarang saya minta perwakilan dari satu kelompok lagi. Silakan Ibu Mary. Hal apa yang menyenangkan sebagai orang tua? Saya senang ketika saya pulang dari kebun, anak saya menjemput saya dengan gembira. Oke. Kemudian hal yang menyulitkan bagi Ibu Mary? Saya menyulitkan ketika anak saya nakal. Oke, terima kasih Ibu Bulan dan Ibu Mary. Tadi hal yang menyulitkan yang disampaikan oleh Ibu Mary bahwa anaknya nakal. Dan hal yang membahagiakan atau menyenangkan bagi Ibu Mary tadi, Ibu Mary merasa senang ketika Ibu Mary pulang dari kebun, anaknya menjemput dengan gembira. Nah, itulah hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyulitkan bagi orang tua. Nah, saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Bulan dan Ibu Mary tadi, bahwa menjadi orang tua adalah menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingatkan hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Baik, saya minta ibu-ibu sekalian untuk mempraktekkan di rumah. Ya ibu-ibu, tadi selalu mengingat hal menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangan kita. Jadi ibu-ibu tidak boleh malu untuk berbagi kesulitan yang kita hadapi dengan pasangan kita. Karena apa tadi? Ketika kita membagi masalah atau kesulitan yang kita hadapi dengan pasangan, dapat meringankan atau mempermudah masalah yang ada. Baik, ibu-ibu, topik diskusi selanjutnya, memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Ayo, sekarang saya minta ibu-ibu sekalian untuk berdiri. Sekarang kita akan melakukan permainan, yaitu bermain terbalik. Nah, di sini ibu-ibu tahu lagu atau tahu lagu anggota tubuh yang sering kita nyanyi? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ibu-ibu tahu?
Ayo kita mempraktekkannya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. 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 Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki. Kepala. Kepala, pundak, lutut, kepala. Kepala, pundak, lutut, kepala. Lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kepala. Oke, baik. Ibu-ibu, saya melihat ibu-ibu ini lucu sekali ya, atau ramai. Baik, ibu-ibu silakan duduk. Nah, ibu-ibu, saya memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 orang untuk menjawabkan pertanyaan saya ya ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, apa yang terjadi saat permainan? Silakan ibu-ibu menjawab. Ibu Bulan bisa menjawab apa yang terjadi saat permainan? Oke, yang dikatakan Ibu Bulan tadi ramai. Terus apalagi mungkin ada yang mau jawab? Selain ramai? Ya, ada yang menjawab ngabur. Baik, itulah jawaban dari ibu-ibu mengenai permainan ini ya. Kemudian saya mau tanyakan lagi, bagaimana perasaan dari ibu-ibu ketika saya menyebutkan satu bagian tubuh, tetapi kenyataannya saya memegang bagian tubuh yang lain. Ayo ibu-ibu, bagaimana perasaan dari ibu-ibu? Oke. Sekarang perasaannya senang ya. Ada yang bilang ragu, ada yang bilang senang, ada yang bilang grogi. Baik, saya tanya lagi, mana yang ibu-ibu ikuti? Suara pendamping atau gerakan pendamping? Ada yang mau jawab? Saya berikan 1 orang. Baik, kebanyakan tadi yang menyebutkan bahwa lebih kepada gerakan pendamping. Banyak yang mengikuti gerakan pendamping dibanding suara ibu maksudnya ya. Baik, terima kasih atas pendapat dari ibu-ibu. Nah, saya akan menyimpulkan bahwa lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat dibanding apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak kita. Anak-anak kita cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Kemudian, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara apa yang dikatakan dan perbuatan. Ya, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Itu menjadi orang tua yang lebih baik. Selanjutnya, saya meminta ibu-ibu untuk mempraktekkan di rumah ya, menjaga tutur kata dan perilaku, karena
akan dicontoh oleh anak dan selalu bertindak sesuai dengan perkataan. Saya ulangi, ketika kita sampai di rumah sebentar, kita harus menjaga tutur kata dan perilaku kita karena akan dicontoh oleh anak-anak kita dan selalu bertindak sesuai perkataan.